Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai Cost Utility Analysis of Newborn Hepatitis B Immunization in Beijing dengan dosen pengampu Ibu Apoteker Hamdiah Indah K, Magister Farmasi. Di sini kami dari kelompok 10 yang beranggotakan Delia Puspita, Febri Nurul-Landari, dan Friska Pramisila Saputri. Di sini kami akan mereview jurnal tentang Cost Utility Analysis of Newborn Hepatitis B Immunization in Beijing dengan volume dan halaman volume 17 04 dan halaman 1196 sampai 1204 tahun 2021 dengan penulis Yue Gue dan teman-teman. Di sini outline yang akan kami bahas yaitu tujuan penelitian, latar belakang, metode penelitian, hasil penelitian, pembahasan, dan kesimpulan. Di sini tujuan penelitiannya adalah untuk mengevaluasi utilitas biaya program vaksinasi hepatitis B universal di kota Beijing, dan untuk mengendalikan infeksi HPV di antara anak-anak, terutama pada anak-anak bayi baru lahir. Next, di sini akan dilanjutkan presentasinya oleh Mbak Delia. Dipersilahkan. Baik, saya lanjutkan mengenai latar belakang. Next. Virus hepatitis B atau HBV adalah salah satu penyakit menular yang paling serius, sekitar menginfeksi 257 orang di seluruh dunia, menyebabkan berbagai masalah kesehatan masyarakat yang serius di seluruh dunia. Infeksi HBV yang terjadi selama masa kanak-kanak dan awal masa kanak-kanak lebih mungkin berkembang menjadi infeksi hepatitis B kronis dan selanjutnya berkembang menjadi sirosis atau karsinoma hepatoseluler atau HCC. Imunisasi vaksin HPV untuk bayi baru lahir adalah pendekatan Imunisasi vaksin HPV untuk bayi baru lahir adalah pendekatan yang paling efektif untuk mengendalikan infeksi HPV perinatal yang direkomendasikan untuk semua bayi baru lahir di Cina sejak tahun 1992. Dosis pertama adalah divaksinasi dalam 24 jam kelahiran yang sangat vital untuk mencegah infeksi HPV perinatal, dan vaksinasi kedua dan ketiga berikutnya dapat meningkatkan efek perlindungan dari imunisasi. Di Beijing sebagai ibu kota Cina adalah beberapa kota pertama yang menerapkan imunisasi vaksin HB untuk bayi baru lahir sejak tahun 1992. Analisis biaya utilitas berfungsi sebagai ukuran yang kuat dalam mengevaluasi manfaat ekonomi dan kesehatan dari program vaksinasi HPV tadi telah dilakukan di daerah dengan tingkat epidemi HPV yang berbeda. Sebuah penelitian membuktikan bahwa program vaksinasi universal hemat biaya dan terkontrol dengan baik untuk jangka panjang prognosis penyakit HPV di Taiwan. Next. Metode penelitian. Next. Metode penelitian meliputi model keputusan Markov, yaitu pohon keputusan dibangun untuk mewakili dua skenario alternatif dengan program vaksinasi
HP universal dan tanpa program vaksinasi dan diikuti dengan model Markov untuk mewakili proses perlindungan vaksin infeksi HPV dan rentan terhadap infeksi HPV. Yang kedua, cakupan dan kemanjuran vaksinasi. Beijing adalah salah satu kota pertama yang menerapkan proses 3 dosis vaksin HB 10 mg, 16 bayi baru lahir diminta untuk menerima 3 dosis vaksin HB 10 mg dalam 0-1-6 bulan, dosis lahir tepat waktu diikuti dengan 2 dosis penguat di Beijing. Tingkat vaksinasi diperkirakan berkisar antara 99,90% sampai 100% dan nilai dasar untuk analisis adalah 99,95% karena tingkat vaksinasi lebih dari 99,90% sejak 2004 menurut data dari laporan kerja tahunan CDC di Beijing. Parameter biayanya yaitu biaya termasuk biaya vaksinasi dan biaya pengobatan langsung penyakit terkait HPV dari perspektif kesehatan. Biaya vaksin per dosis berasal dari literatur publik termasuk biaya vaksin, sumber daya tenaga kerja, biaya kantor publik dan konsultasi medis, Sumaflash yang dihasilkan dari CDC Beijing, rumah sakit, dan model decision Markov dibangun dan dianalisis dalam komunitas. 43 biaya vaksinasi disesuaikan dengan tingkat harga True Pro 2011 pada tahun 2016 dengan menggunakan indeks harga konsumen. Biaya pengobatan langsung penyakit terkait HB diperoleh dengan mengalihkan biaya pengobatan rata-rata, perkunjungan, dan rata-rata waktu kunjungan per tahun. Next. Parameter utilitas. Skor utilitas berasal dari literatur yang dinilai dengan melakukan investigasi rumah tangga dengan dimensi kualitas 5 Eropa, IQ 5D di komunitas Beijing. 32 skor utilitas membawa AIIB, CHP, sirosis, HCC, dan HBV masing-masing adalah 0,892 dan 0,912 dan 0,755 dan 0,712 dan 0,968. Skor kerugian kali diperoleh dengan mengurangkan skor utilitas setiap K dan HPV dari skor utilitas kesehatan. Skor utilitas kesehatan sama dengan 1. Kami berasumsi bahwa skor utilitas status hepatitis akut asimptomatik sama dengan populasi umum. Skor utilitas kesehatan sama dengan 1. Utilitas selama tahun-tahun mendatang didiskon sebesar 3,00%. Analisis biaya utilitas dilakukan untuk menganalisis dan membandingkan rasio utilitas biaya tambahan dari program imunisasi HPV dan program non-vaksinasi, dan kemudian menghitung atribut kerugian yang dicegah untuk program imunisasi, program vaksinasi universal. Dianggap utilitas biaya ketika issued kurang dari 3 kali PDB per kapital tahunan. CNY 115.000 US dollar dan 17.683,60 di Beijing pada tahun 2016. Dan utilitas berbiaya tinggi ketika issued tidak melebihi PDB per kapital menurut rekomendasi WHO. Kerugian kali dan biaya pengobatan langsung dari setiap penyakit terkait HB dalam skenario yang berbeda untuk mengevaluasi beban kesehatan dan ekonomi akibat infeksi HPV selama masa hidup kohort. Next. Analisis biaya sensitivitas. Analisis sensitivitas satu arah dan probabilistik dilakukan untuk menilai ketidakpastian parameter biaya perlakuan langsung, tingkat
dan beberapa tingkat probabilitas yang ditransmisikan bervariasi dalam analisis sensitivitas satu arah untuk mengetahui pengaruh ketidakpastian parameter tunggal. Analisis sensitivitas probabilistik menggunakan simulasi Monte Carlo orde kedua dengan 5.000 literasi dengan pengaturan parameter pada distribusi yang berbeda. Selanjutnya ada tabel dilanjutkan oleh Mbak Febri Nurwulandari. Baik, saya lanjutkan. Untuk selanjutnya ada tabel, dan bisa dilihat pada tabel berikut ini. Next. Kemudian ada hasil penelitian. Yang pertama, utilitas biaya vaksinasi HBP atau universal. Program vaksinasi universal dapat meningkatkan total perolehan QLIE serta menghemat biaya medis. Biaya rata-rata dan perolehan QLIE diperkirakan dalam masa hidup kohort dan disajikan dalam meja. 2. Dibandingkan dengan strategi non-vaksinasi, program vaksinasi universal akan menghemat biaya rata-rata CNY yaitu 9.072,47 atau 1.702,62 US dollar dan panjang lebih jauh rata-rata keuntungan QLY 0,45 di antara kohort 20 20 20 2349 bayi baru lahir atau 3.779,16 untuk per QLY yang diperoleh. Hasil ini dapat dianggap sebagai penghematan biaya menurut rekomendasi WHO. Kemudian ada analisis sensitivitas. Berdasarkan hasil analisis sensitivitas satu arah, parameter-parameter berikut ini berpengaruh signifikan terhadap issuer. Antara lain, discount rate, mortalitas HCC, mortalitas hasil analisis sensitivitas probabilistik menunjukkan bahwa semua titik sebar issuer atau simulasi 5.000 Monte Carlo terletak di kuadran keempat dari plot incremental, biaya utilitas sirosis, biaya pengobatan langsung CHB, dan mortalitas CB. Dan bisa dilihat pada tabel 2, ada universal vaccination dan unvaccination dan incremental value. Next. Next. Kemudian ada pembahasan, berdasarkan evaluasi ekonomi, program vaksinasi universal di Beijing dapat menghemat rata-rata CNY 24,576,6 atau 3.779,16 US dollar ketika satu lagi QALY diperoleh. Studi serupa yang dilakukan di Cina melaporkan bahwa dalam 100 lingkaran ICER adalah 1.708,6 US dollar per QLY yang diperoleh untuk program vaksinasi universal. Biaya rata-rata dan kegunaan vaksinasi universal diperkirakan sebesar CNY 2.225,74 dan 26,8 QLY di Provinsi Zhejiang. QLY rata-rata yang diperoleh lebih rendah alasannya mungkin terletak pada skor utilitas yang lebih rendah. Next. Kemudian untuk kesimpulan,
Program vaksinasi universal saat ini di Beijing sangat bermanfaat dari segi biaya. Program ini dapat meningkatkan QLI seluruh populasi dan mengurangi biaya. Strategi ini dapat secara signifikan mengurangi beban ekonomi berat yang disebabkan oleh penyakit terkait HBP di Beijing. Jadi, itu perlu bagi pemerintah untuk menjaga dana investasi terus-menerus di masa depan. Hasil dalam penelitian ini kuat dan dapat memberikan bukti yang dapat diandalkan untuk pembuatan kebijakan vaksin lebih lanjut. Baik, saya kembalikan ke moderator. Ya, demikian presentasi yang kami sajikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.